Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulih al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmatnya yang Allah berikan begitu banyak, tidak ternilai dan tidak bisa disebutkan. Kita senantiasa memuji dan bersyukur dalam setiap saat kepadanya. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan yang baik kepada kita semuanya. Tema kita, rencananya saya akan selesaikan judul ini dulu, kemudian kita menginjak kepada kajian rutin insyaallah tahsin dan tafsirul Quran. Pada malam hari ini kita akan jelaskan tentang amalan-amalan penghapus pahala. Ini sangat penting untuk saya jelaskan, karena banyak orang yang tidak mengetahui tentang beberapa amalan yang bisa menghapuskan pahala. Kalau seperti itu, orang tersebut beramal sebanyak apapun akan sia-sia, karena dia tidak mengetahui penghapus-penghapus dari pahala. Seseorang yang dia tersebut jernih pikirannya, yang cerdas otaknya tersebut, tentu dia tidak akan rela membuang hasil jerih payah yang sudah dia dapatkan dari usaha kerasnya. Mbak-mbak, mas-mas sekalian, antum bangun rumah. Rumah tersebut sudah jadi, dan rumah tersebut sesuai dengan desain awal yang diinginkan. Bahan-bahannya pun dipilih dengan baik. Lantainya tersebut terbuat dari marmer, Masya Allah. Kemudian tiangnya tersebut, pilarnya sangat indah, ornamennya juga hiasannya sangat menawan sekali. Tetapi ketika sudah jadi, rumah tersebut tinggal ditempati, diambil satu persatu, dicongkeli. Lantainya tersebut dicongkel, pintunya tersebut dicongkel juga, jendelanya dirusak, tiangnya tersebut diambrukkan. Maka ini adalah perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang sangat merugi sekali. Betapa tidak merugi, susah payah banting tulang, jadi tulangnya dibanting-banting karena saking kerasnya dia berusaha banting tulang. Setelah dia dapatkan, dihancurkan. Akan tetapi ada orang yang lebih merugi dari perbuatan membongkar rumah bangunan tadi. Siapa itu? Orang yang dia tersebut membongkar, menghapuskan pahalanya satu persatu, sehingga tidak berbekas sama sekali. Lelah dia mengerjakan amal, lelah, tidak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan di dalam firman-Nya. Buka surat An-Nahl juz 14 ayat 92, posisi sebelah kanan baris tengah. Wala takunu, dan janganlah kalian seperti kallati naqadat ghuzlaha, seperti wanita yang dia tersebut memintal sebuah pintalan. Pintalan itu sudah kuat. Yang dicontohkan di sini perempuan, karena yang sering memintal bapak-bapak atau ibu-ibu.
ibu-ibu, yang sering memintal ibu-ibu. Tetapi tidak menutup kemungkinan maksud ayat ini bapak-bapak masuk, karena ini kiasan yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian seperti perempuan yang memintal sebuah pintalan. Naqadat ghuzlaha min ba'di quwwah, setelah pintalan tersebut kuat, min ba'di quwwatin ankatha, dia uraikan, cerai-beraikan pintalannya tersebut satu persatu. Yang dilakukan oleh wanita ini, para ikhwah sekalian, dia merugi sekali. Merugi, yang pertama, kain itu dari apa? Benang. Benang dari apa? Dari serabut. Serabut kain tersebut dia pintal, serabut kain dipilin dulu serabut kain sehingga menjadi benang. Benang dengan ketelitian, kesabaran yang luar biasa dipintal menjadi kain. Sudah menjadi kain, tinggal dijahit menjadi baju dan dipakai, tetapi diuraikan kembali satu persatu, diudari, bahasa Jawa ini, diudari dari kain tersebut menjadi benang. Benang menjadi serabut tersebut, sehingga perbuatan ini sangat rugi. Dan Allah ingatkan, janganlah kalian seperti perempuan atau laki-laki masuk di dalamnya yang memintal sebuah pintalan yang sudah kuat, kemudian pintalan tersebut dia cerai-beraikan satu persatu. Orang yang seperti ini, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam tafsir beliau, dia rugi dua kali. Dia rugi dua kali. Yang pertama, rugi memintal dari benang menjadi kain. Yang kedua, rugi mengurai dari kain menjadi benang. Kalau ingin diurai, kenapa dipintal? Nah, itu rugi sekali. Dan orang yang seperti ini Allah maksudkan adalah orang yang mengurai pahalanya satu persatu hingga tidak berbekas. Ada beberapa amal yang bisa mengurai pahala kita satu persatu, dan seseorang harus tahu. Maka Hudzaifah ibnul Yaman, Hudzaifah ini pernah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kanan nasu, adalah manusia tersebut, yas'alunan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil khairi, tentang kebaikan, wa kuntu as'aluhu 'anil syarri, sedangkan aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, makhafata ayyudrikani, khawatir keburukan tersebut menimpaku. Hudzaifah ini sahabat yang antik. Banyak sahabat itu bertanya tentang kebaikan, tentang fadhailul a'mal, amal yang utama, tentang ibadah. Tetapi Hudzaifah kalau tanya kepada Nabi, tanyanya tentang kejelekan, tentang fitnah, tentang bahaya dan lain sebagainya. Khawatir jangan-jangan saya terjerumus kepada fitnah, tapi saya nggak tahu fitnah tersebut, tapi saya tidak tahu kejelekan tersebut. Makanya di dalam syair Arab dikatakan, araftu syarra la li syarri, saya mengetahui kejelekan tapi bukan untuk melakukan kejelekan tersebut, walakin li tauqihi, tetapi untuk menjauhi kejelekan tersebut. Wa man lam ya'rifi syarra wa man lam ya'rifil khaira minasyarr, siapa yang dia tidak tahu kebaikan dari keburukan, yaqa'u fi, maka pasti suatu saat nanti dia terjerumus kepada kejelekan tersebut. Siapa yang tidak tahu bahayanya narkoba dan lain sebagainya, pasti bisa dia tersebut karena pergaulan tersebut yang bebas terjerumus kepada narkoba tersebut, atau terjerumus kepada perbuatan yang buruk itu.
Ikhwah sekalian, maka kita harus tahu beberapa amalan yang bisa menghapus pahala kita satu persatu. Real Madrid masukkan 6 gol, tapi kebobolan 8 gol, menang atau kalah? Kalah. Masih selisih banyak sekali dia masukkan. Bayern Munchen ngebolkan 4-0, ya menang 4-0. Tapi dia kebobolan babak kedua 8-4 jadinya. Rugi yang seperti ini. Ada beberapa amal yang bisa menghapuskan pahala kita satu persatu hingga tidak berbekas dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkatnya. Jakarta 17/45. Ada beberapa. Yang pertama, para ikhwah sekalian, yang bisa menghapus pahala kita murtad. Apa? Murtad. Murtad bisa menghapus pahala langsung dengan cara seksama dalam tempo yang singkatnya. Sebaliknya, orang yang masuk Islam hapus kesalahannya, dosanya yang telah lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi bersabda, "Al-Islamu yahdimu ma kana qablahu." Islam itu menghapus sebelumnya. Pahalanya masih dicatat. Pahalanya dulu yang dicatat sebelum Islam, karena masuk Islam, mu'allaf tersebut dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosanya dihapus seperti bayi yang baru keluar dari perut ibunya tersebut. Murtad menghapus seluruh pahala dan dosanya besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 217, "Wa may yartadid minkum," siapa yang murtad di antara kalian, fayamut, kemudian dia meninggal, wa huwa kafir, dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka itulah amalnya yang hapus di dunia dan akhirat, tidak tersisa sama sekali. Nikmat Islam itu nikmat yang besar sekali, sehingga patut seseorang tersebut mensyukurinya. Kalaulah nikmat Islam itu ditukar dengan harta, bumi seisinya. Bumi seisinya besar atau tidak itu? Besar sekali. Bumi seisinya. Ada tidak yang punya harta bumi seisinya? Tidak ada yang punya. Bahkan seandainya kekayaan seluruh yang ada di dunia ini, orang dikumpulkan jadi satu, tidak bisa membeli bumi. Tuku gunung emas saja belum bisa. Ada tidak yang punya gunung emas? Kecuali negara ya. Tapi kalau person nggak ada yang punya gunung emas tersebut, nggak ada yang punya. Bahkan negara dikumpulkan jadi satu, nggak bisa beli bumi seisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, nikmat Islam itu nikmat besar, tidak bisa ditukar bumi seisinya, di dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 36 juz 6, posisi sebelah kanan baris paling bawah sendiri. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, lau anna lahum. Ini saya katakan kafir itu tidak kasar ya. Terminologi kafir itu tidak kasar. Kafaro yakfuru kufron, itu artinya tertutup. Tertutup dari hidayah Allah, tertutup dari kebenaran. Lebih seperti para petani. Para petani, bahasa Arabnya petani apa? Selain falah, petani tersebut disebut juga kafir bahasa Arabnya. Jamaknya kufar. Buka di surat Al-Hadid ayat 20. Kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu, seperti air hujan yang menumbuhkan tanaman hijau mengagumkan petani. Kuffaru nabatuhu, a'jabal kuffaru nabatuhu, yang tanamannya itu mengagumkan petani. Kenapa petani tersebut disebut kafir atau jamaknya kufar? Karena petani itu kalau mau nanam
Dia masukkan benih tersebut, kemudian dia tutup dengan tanah. Makanya dia disebut kafir bahasa Arabnya. Jamaknya kufar. Lembut. Yang menyebabkan serem itu apa? Intonasi ya. Kafir. Yang bikin semangat dan yang bikin serem. Sementara selain Islam nyebut orang-orang di luar mereka beda-beda, itu serem nyebutnya. Orang Nasro nyebutnya apa? Embek yang tersesat. Embek itu kasar. Embek itu kasar. Embek yang tersesat. Domba-domba, langsung to the point. Domba-domba yang tersesat, itu kasar. Orang Yahudi nyebut di luar Yahudi dengan sebutan ghoyim, artinya binatang ternak. Jadi binatang ternak, rojokoyo, kerbau, kemudian sapi, lan sak piturute. Ini kasar. Sementara Islam cuma kafir tersebut. Makanya orang yang enggak paham mau mengganti non muslim. Qul ya ayyuhal non muslim. Salatnya batal. Salatnya jadi batal kalau seperti itu. Para ikhwah rahimani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Jadi saya jelaskan tadi, Allah mengatakan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, lau anna lahum ma fil ardi jami'a, seandainya mereka mempunyai bumi seisinya, wa mithlahu ma'ah, dan semisal itu, artinya 2 kali lipat. Bumi saisine wa mithlahu ma'ah, dan semisalnya, berarti 2 kali lipat. Liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamati ma tuqabbila minhum, untuk menukar azab yang akan mereka dapatkan di hari kiamat, ma tuqabbila minhum, tidak akan diterima penukarannya oleh Allah. Seandainya mereka punya, tetapi mereka nggak akan punya. Bumi seisinya 2 kali lipat, pasti nggak akan punya. Seandainya mereka punya, kata Allah, akan mereka berikan agar mereka tidak kekal di api neraka. Nah, ini luar biasa nikmat iman Islam tersebut, nikmat yang harus disyukuri. Dan kita sungguh tidak mendapatkan ujian sebagaimana orang-orang dulu. Nabi Zakaria tersebut digergaji. Nabi Zakaria dibunuh oleh orang Yahudi. Ujian keimanannya luar biasa. Nabi Yahya dipenggal kepala beliau. Baca surat Al-Buruj, kisah Ashabul Ukhdud, penggali parit Raja Najron. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, menggali parit, kemudian memasukkan orang-orang yang tidak mau menyembahnya, dimasukkan ke dalam parit, dibakar seluruhnya pada masuk itu ke dalam. Kemudian ada satu ibu-ibu yang ragu-ragu. Anaknya yang masih kecil atas izin Allah bisa ngomong, bisa berbicara. Jadi anak kecil yang bisa ngomong ada beberapa. 1, Nabi Isa. 2, anak kecil kisah Ashabul Ukhdud ini tadi. Yang ketiga, anak kecil di zaman dulu yang ibunya tersebut gendong. Ada orang yang naik kuda gagah perkasa, bajunya juga gagah. Ibunya mengatakan, semoga kamu nanti menjadi seperti itu wahai anakku. Anaknya mengatakan, tidak mau saya ibu, karena dia memakai pakaian tersebut karena sombong. Kemudian ada orang yang tampilannya biasa lusuh. Ibunya mengatakan, semoga engkau tidak jadi sepertinya. Saya ingin sepertinya wahai ibu, karena di balik pakaian tersebut dia orang yang soleh, orang yang tawadhu dan sebagainya. Ini ada 3 di antara. Yang keempat, bayi di zamannya Juraiz. Pernah dengar kisah Juraiz? Ya, bayi di zamannya Juraiz. Kayaknya Juraiz tersebut difitnah telah berzina. Juraiz orang soleh. Kemudian Juraiz ini mengatakan, tunggu sampai bayinya tersebut lahir. Setelah bayinya itu lahir, Juraiz sholat, mohon kepada Allah. Kemudian bayi tersebut ditanya, siapa ayahmu? Ayah saya pengembala kambing.
ngaku. Itu diantaranya bayi. Nah, kisah Ashabul Ukhdud juga sama, mempertahankan keimanannya sehingga bayi tersebut mengatakan, wahai ibu, masuk ke dalam parit tersebut bersama orang-orang yang beriman itu. Ibunya pun gak ragu-ragu karena bayinya mengatakan seperti itu, masuk akhirnya. Ujiannya luar biasa orang-orang dulu tersebut untuk mempertahankan keimanannya. Mereka enggak menukar sama sekali agama mereka dengan nyawa sekalipun. Lebih baik mati daripada hidup tetapi menyekutukan Allah. Dan ini pesan Allah, ma'ruf dan masyhur, sering dibaca para khatib Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Janganlah sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Kalau muslim, tiket surga sudah ada. Tiket surga sudah ada. Jadi agama yang satu-satunya di sisi Allah cuma Islam. Agama tidak bisa dikiaskan dengan jalan-jalan menuju ke terminal. Kalau mau ke terminal Jombor, bisa lewat jalan Magelang, bisa lewat ring road, bisa lewat Kerunggahan. Tidak sama. Itu bukan agama. Agama itu berdasarkan wahyu. Agama yang satu-satunya di sisi Allah cuma Islam. Selain itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi, terus wal musyrikina, terus fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab, dari ahli kitab. Ahli kitab ada dua, Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam khalidina fiha, di neraka jahanam mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Bukan saya yang mengatakan, tapi Allah, Tuhan semesta alam. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu sejelek-jelek makhluk. Surat apa ini? Al-Quran. Surat Al-Bayyinah, masyhur, ma'ruf, ayat 5. Para ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, yang pertama murtad, yang bisa menghapus pahala. Yang kedua, di antara yang bisa menghapus pahala adalah syirik. Antum hati-hati, syirik beserta turunannya seluruhnya bisa menghapus pahala, baik syirik besar maupun syirik kecil. Hanya bedanya, syirik besar itu menghapus seluruh amal, tidak tersisa. Kalau syirik kecil menghapus amal yang terselip di dalamnya syirik kecil, tapi tidak mengekalkan di api neraka. Syirik kecil seperti riya, sum'ah, beramal karena Allah bukan karena Allah, beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya riya, sum'ah tadi. Misalkan biasanya salate tersebut cepat, entul-entul, jedit-jedit, gopek-gopek, mencolot, coba sekali. Tapi karena ada calon mertuanya, hafalannya dibaca seluruhnya. Dari mulai surat, hafalannya minimalis, An-Nasr sampai An-Nas, itu hafalannya dibaca. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa, selesai tabbat yada abi, terus baru qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, selesai semuanya habis. Ganti an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, padahal enggak boleh maca hadis di dalam salat. Hafalan hadis entek, ganti Pancasila satu itu. Ini karena entek semuanya. Beramal karena orang tersebut menghapus amal itu. Riya, syirik kecil. Walaupun namanya syirik kecil, tapi dosanya besar. Namanya saja. Beramal karena orang, riya. Meninggalkan amal karena orang, juga riya. Harusnya bagaimana? Harusnya tetap beramal, tetapi dijaga hatinya. Saya nggak mau sholat sunnah
karena takut dibilang riya. Itu riya. Itu riya. Hati-hati. Para ulama mengatakan beramal karena orang riya, meninggalkan amal karena orang juga riya. Harusnya bagaimana? Tetap beramal, berlindung kepada Allah dari riya tersebut. Yang penting di hatinya tersebut beramal karena Allah dan dia berlindung kepada Allah. Adapun kalau setan mewaswaskan riya di sini, maka itu tidak berbahaya insyaallah. Karena dia berlindung kepada Allah dari perbuatan riya tersebut. Termasuk yang paling berbahaya itu syirik besar. Syirik besar. Syirik besar itu apa? Syirik besar namanya syirik itu syaraka yasyriku, artinya apa? Bersekutu. Artinya menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu saja mau diduakan tidak? Biasanya enggak mau ya. Apalagi Allah, Tuhan semesta alam, padahal itu boleh. Di dalam Islam boleh. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, lebih tidak mau. Dan syirik tersebut mudahnya menyekutukan Allah di dalam masalah ibadah. Catat, menyekutukan Allah di dalam masalah ibadah yang menjadi kekhususan Allah. Menyekutukan Allah di dalam masalah ibadah yang menjadi kekhususan Allah. Dan ibadah itu apa? Luas. Ibadah luas juga. Ibadah itu segala sesuatu, definisi paling mudah, yang kalau dilakukan Allah senang dan ridho, itu ibadah. Segala sesuatu yang Allah perintahkan, kalau dilakukan Allah senang dan ridho, itu ibadah. Misalkan berkurban, Allah perintahkan berkurban tidak? Berkurban? Iya. Maka berkurban ini tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Kalau ditujukan kepada selain Allah, syirik. Karena Allah perintahkan berkurban, dan kalau Allah perintahkan berarti Allah senang tidak? Kalau dilakukan senang. Dalilnya kurban tersebut ibadah apa? Fasholli li rabbika wanhar, maka solatlah dan berkurbanlah. Berkurban harus ditujukan kepada Allah. Meskipun berkurban tersebut dengan lalat, tidak boleh. Tidak boleh. Sehingga Syekh Al-Utsaimin tersebut ada dalam kitab Fathul Majid, syarah Kitabut Tauhid, menyebutkan pensyarahnya tersebut, pensyarah Kitabut Tauhid, beliau menyebutkan ada orang yang dia tersebut masuk neraka gara-gara kurban seekor lalat. Gara-gara kurban seekor lalat. Dan ada orang yang dia tersebut masuk surga enggak mau kurban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisahnya dalam hadis tersebut, ini hadis, ada dua orang lewat kepada suatu kaum yang kaum ini nyembah berhala. Kemudian kaum ini berkata, berkurbanlah. Saya enggak punya apa-apa untuk berkurban. Orang yang pertama, berkurbanlah meskipun hanya seekor lalat. Kemudian orang ini berkurban dengan seekor lalat. Akhirnya dilepaskan. Karena kalau enggak berkurban kepada sesembahan mereka, mereka akan dibunuh. Mereka akan dibunuh. Kemudian yang kedua, berkurbanlah kepada sesembahan kami. Enggak mau. Yang kedua ini akhirnya dibunuh. Yang kedua, dua orang ini Rasulullah mengatakan yang pertama di neraka, yang kedua di surga Allah Subhanahu wa taala. Meskipun cuma seekor lalat, ini berbahaya juga. Kemudian juga termasuk ibadah nazar, tawakal, kemudian juga bersuci, itu ibadah. Karena Allah perintahkan juga bersuci. Yang ini tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Kalau ditujukan kepada selain Allah, maka terkena syirik, dan itu berbahaya.
hidup hanya sekali, maka jangan sampai kita terjerumus kepada perbuatan tersebut. Yang paling diinginkan setan nomor satu itu sebenarnya syirik tadi, termasuk juga murtad. Kalau tidak bisa, setan akan menurunkan lagi, terjerumus orang tersebut kepada perbuatan bid'ah. Kalau tidak bisa, karena bid'ah orang tersebut melakukan tapi senang, nggak sadar. Yang ketiga, kalau nggak bisa, dibuat orang itu dosa besar. Kalau tidak bisa, meremehkan dosa kecil. Kalau masih nggak bisa, yang kelima, orang tersebut dibuat sibuk untuk hal-hal yang mubah, sehingga terlalai dari ibadah kepada Allah. Kalau masih nggak bisa, dibuat orang tersebut mengutamakan amalan sunnah daripada wajib. Dan gini, bangun sholat tahajud, bangun. Tetapi setelah tahajud dia senang, kemudian tidur jam 4 sambil nunggu subuh, kebablasan, ndak jamaah subuh. Nah, ini rugi. Ini diantara tipuan setan. Orang tersebut bangun tahajud tapi tidak jamaah subuh. Nah, para ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua apa? Syirik. Hati-hati. Yang ketiga, di antara yang bisa menghapus amal tersebut, meninggalkan sholat seluruhnya, khususnya sholat asar. Khususnya sholat asar yang disebutkan secara tegas dalam hadis Nabi riwayat Bukhari. Seluruh sholat juga bisa menghapus amal, karena kejelekan itu menghapuskan kebaikan. Kebaikan juga menghapuskan kejelekan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan tersebut bisa menghapuskan kejelekan, dan kejelekan bisa menghapus keburukan. Kejelekan bisa menghapus kebaikan. Balik-balik nih Syekh ikhwah. Udah mulai ngantuk atau gimana ini? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini harus semangat. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man taraka salatal 'asri faqad habita 'amaluhu." Siapa yang meninggalkan salat asar, amalnya hapus. Siapa yang meninggalkan salat asar, amalnya hapus. Meskipun salat-salat yang lain juga bisa menghapus amalan, tetapi disebutkan secara khusus solat wusta, karena solat wusta ini diantara solat yang pahalanya besar. Allah berfirman juga dalam surat Al-Baqarah ayat 238, yang dibuka posisi sebelah kanan baris paling atas, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah solat-solat kalian dan solat-solat pertengahan. Dan solat pertengahan. Solat pertengahan apa? Solat asar, subuh. Setelah subuh, zuhur. Setelah zuhur, asar. Kemudian maghrib. Kemudian isya. Solat asar di tengah. Was-sholatil wusta. Dan jagalah secara khusus firman Allah, solat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kalian bersama orang-orang yang khusyuk dan taat. Para ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, salat itu luar biasa pentingnya, sehingga para ulama tersebut secara tegas semuanya ijma', siapa yang meninggalkan salat 5 waktu, salat 5 waktu ditinggalkan. Enggak salat 5 waktu plus ada plusnya, mengingkari kewajiban salat. Mengingkari kewajiban salat. Salat itu enggak wajib menurut saya, karena saya makomnya sudah wali murid. Ya, wali murid atau wali santri. Ini wali ya wali, tapi walimu murid, betul kalau wali murid. Sehingga dia enggak sholat, alasannya makomnya sudah tinggi sekali. Maka yang seperti ini secara hukum keluar dari Islam. Meskipun di KTP-nya tertulis Islam, tapi istilahnya Islam KTP. Islamnya Islam KTP. Ini berbahaya. Para ulama hanya berbeda pendapat. Berbedanya masalah dia meninggalkan 5 waktu sholat, tetapi dia tidak mengingkari kewajiban sholat. Sholat itu wajib menurut saya.
Kenapa nggak sholat? Karena males. Karena males, sehingga dia tidak sholat. Sebagian mengatakan hukumnya tetap keluar dari Islam, sebagian lagi mengatakan dia tetap Islam karena masih meyakini kewajiban sholat. Sholat itu secara tegas hadisnya Rasulullah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum, perjanjian pembeda antara kita dengan mereka orang musyrik tersebut, as-shalah, sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, maksudnya maka kufur, maka hukumnya kufur. Nah, ini ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Jangankan 5 waktu, 1 waktu saja sholat itu ditinggalkan 1 waktu, itu lebih besar dari dosa mencuri. Kata Ibnul Qayyim dan para ulama tersebut, lebih besar daripada dosa minum khamr, lebih besar daripada dosa berzina, berjudi, dan dosa-dosa yang lainnya kalau dia secara sengaja. Nah, kalau hal yang lain bagaimana Ustadz? Kalau jenengan tanya, misalkan bangun jam 6 nggak dengar azan, tidak ada yang bangunin, boleh tidak sholat? Boleh tidak sholat? Diterima atau tidak sholat subuh? Dia nggak dengar azan, baru bangun jam 8, tidak ada yang bangunkan, sah atau tidak sholatnya? Tidak sah, karena dia belum wudu. Saya kan bilang langsung sholat. Boleh tidak setelah bangun? Nggak boleh, wudu dulu kemudian sholat. Nah, itu baru sah. Kalau dia nggak dengar, boleh. Karena rufi'al qalam an thalathin, pena itu diangkat dari 3 orang. Di antaranya ainin naimi hatta yastayqid, orang yang tidur sampai dia bangun. Beda lagi kalau sudah dibangunin, bangun. Mas David, bangun Mas David. Jam piro? Wis azan, santai. Dan tangi-tangi jam 8. Tangi-tangi jam 8 ini kawanan lillahi ta'ala. Tidak boleh yang seperti ini, tidak boleh. Para ikhwah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah salat ini sangat penting sekali antum lakukan. Dan salat itu 5 waktu sudah didesain oleh Allah, mudah, tidak berat. Seluruh syariat Islam itu mudah sebenarnya, mudah. Jadi syariat Islam itu ada 2 kemudahan yang dikasih oleh Allah. 1, kemudahan asli, pakai shod, aslinya mudah. Salat itu 5 waktu cuma, dan itu sudah disesuaikan oleh Allah sesuai kebutuhan kita. Bangun tidur biar badan tersebut fresh. Salat subuh biar seger, enak habis salat subuh. Kemudian ketika matahari di tengah-tengah kerjaan, pikirannya umum, Allah istirahatkan dengan salat zuhur. Karena sholat itu mendinginkan pikiran semuanya. Ketika mau pulang kerja, biar di rumah tersebut tenang, adem pikirannya, Allah panggil lagi sholat asar, pas. Ketika mau malam, agar kumpul dengan keluarga, anak-anak tersebut enak, sholat maghrib. Mau tidur terlebih dulu, biar badannya, pikirannya adem juga, sholat isya 5 waktu, pahalanya 50 waktu. Itu aslinya sudah mudah. Puasa juga sudah mudah aslinya. Boleh dicek, tanya dokter. Puasa pasti sehat. Nggak ada orang itu sakit kanker gara-gara puasa. Nggak ada itu. Orang sakit mah tersebut karena puasa, nggak ada ceritanya. Kalau orang tersebut dia kena kolesterol, diabetes, darah tinggi, terus apa? Asam urat maksudnya. Asam urat. Biasanya karena sebab apa? Makanan. Karena sebab makanan. Coba
puasa, nanti dia akan sehat insyaallah. Kan sehat. Puasa itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti organnya baik, sehat. Dan puasa Ramadan itu cuma sebulan, tidak setahun. Aslinya sudah mudah. Allah kasih kemudahan karena sebab lagi. Jadi kemudahan asli, yang kedua kemudahan karena sebab. Sholat bisa orang itu sholatnya duduk kalau nggak mampu berdiri, dan duduknya tersebut sebenarnya posisinya seperti posisi duduk iftirash. Posisinya seperti duduk iftirash. Duduk iftirash bagaimana? Yang kaki kiri diduduki, kaki sebelah kanan ditegakkan, seperti duduk sholat itu. Atau duduk tawarruk. Tawarruk bagaimana duduknya? Atau iqa, maaf, bukan tawarruk tapi iqa. Jadi duduknya seperti duduk iqa. Iqa gini. Kedua kakinya tersebut diangkat. Enggak bisa dicontohi. Ngerti maksudku lo? Paham maksud saya? Gini. Jadi jinjit dua begini. Ya. Paham? Ya. Insyaallah paham. Jadi kakinya begini dua-duanya. Yang duduk, kita duduk di atas tungkak, tumit. Kalau tungkak bahasa Jawa. Ya, kita duduk di atas tumit. Ya, itu duduk namanya iqa. Yang dua-duanya seperti itu. Kalau nggak mampu, baru sholatnya dengan bersila. Ini ada atharnya. Bersila. Kalau nggak mampu lagi baru selonjor. Jadi selonjor itu pilihan terakhir. Nah, pilihan terakhir. Begitu juga sholat dalam keadaan berbaring. Berbaringnya sebenarnya aturannya menghadap kanan dan menghadap kiblat. Sebelah kanan dan menghadap kiblat. Berbaring di sisi kanan dan menghadap kiblat begini. Kalau tidak mampu karena sakit, semua badannya baru berbaring, baru atang-atang. Kalau nggak mampu atang-atang berarti dia dengan isyarat. Kalau nggak mampu ya disolati sudah. Dia sudah mati atau koma atau baru koma. Jadi Islam itu mudah. Islam itu agama yang samhah, toleran sekali. Kalau nggak mampu zakat, boleh nggak zakat? Kalau nggak mampu haji, boleh tidak haji. Nggak mampu. Kalau dia sakit, sementara dia punya banyak harta, nggak bisa haji, ada badal haji. Boleh dalam Islam, mudah sekali. Islam dari sononya sudah mudah. Yang ketiga, sholat, meninggalkan sholat. Yang keempat, para ikhwah, diantaranya yang bisa menghapus amal tersebut adalah memelihara anjing. Apa? Memelihara anjing. Sini ada yang punya, maaf, ada yang punya peliharaan anjing? Dulu. Dulu Pak? Dulu ada 20 ekor. Masya Allah. Itu tergantung di ini ya. Ada yang dia tersebut viral, seorang wanita yang memelihara anjing. Allahu a'lam. Yang jelas dalam hadis tersebut, hadisnya riwayat Bukhari. Bukhari. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Bukhari, "Man amsaka kalban." Siapa yang memelihara anjing yang kusu min amalihi qiratun. Amalnya itu berkurang 1 qirat. Setiap hari 1 qirat itu 1 gunung Uhud. Itu ukuran 1 qirat. Kalau 1 mud itu 1 cakupan 2 tangan orang dewasa. Tidak dimut. Nah, 1 mud tidak dimut loh. Zakat fitriyah atau zakat fitrah itu 4 mud. Jadi tidak 4 kali dimut, tidak, tapi 4 kali cakupan 2 tangan orang dewasa. 1, 2, 3, 4. Nah, orang yang memelihara anjing tersebut amalnya hapus 1 qirat. 1 qirat 1 gunung Uhud. Gunung Uhud, gunung yang paling besar di Madinah. Illa kalba harthin, kecuali anjing untuk menjaga tanaman, au masyiatin, atau untuk menjaga ternak. Itu yang dibolehkan. Anjing untuk menjaga tanaman atau untuk menjaga ternak. Nah, itu yang dibolehkan. Untuk intinya membantu dan maslahat.
dibolehkan. Tapi untuk ingu-ingunan, untuk hobi dan sebagainya dihindari. Tidak boleh di dalam Islam. Kenapa? Sebabnya karena di antara hewan yang jin tersebut sering menjelma dalam wujudnya itu anjing. Melalui anjing, selain melalui ular. Makanya antum kalau ada ular di rumah jangan langsung dibunuh. Bunuh aja. Itu ternyata jin. Itu ternyata bisa jin. Dulu di zamannya para sahabat tersebut ada ular yang berubah wujud jadi ada jin kembali. Ada jin yang berubah wujud menjadi ular. Kemudian oleh para sahabat tersebut dibunuh. Besoknya jin yang lain balas dendam. Keluarganya jin tersebut balas dendam. Jadi jin itu bisa mati loh. Yang kekal sampai, maksudnya yang sampai hari kiamat tersebut, yang Allah tangguhkan, bukan kekal, tangguhkan umurnya itu iblis. Iblis ditangguhkan sampai hari kiamat tersebut. Akhirnya mati balas dendam. Kalau ada ular masuk, disuruh keluar dulu. Keluar wahai hamba Allah, keluar. Bismillah, keluar. Diusir 3 kali. Kalau masih tidak keluar, itu ular beneran itu. Itu ular beneran nih. Itu ular beneran. Nah, jadi diantaranya sebabnya itu. Kemudian sebab yang lain, bahwa anjing tersebut najisnya apa? Mughalladhah. Najisnya mughalladhah. Liurnya tersebut 7 kali. Dalam hadis 7 kali. Yang pertama dengan tanah, atau 8 kali. Yang terakhir dengan tanah. Ada 7, ada lafal 8 kali. Demikian para ikhwah, saya baru menyebutkan 4. Dan akhwat yang sebenarnya ada 15. Ada 15. Kalau saya sebutkan mau pulang jam 12. Ya, kita tanya jawab. Kalau ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Mungkin barangkali ada. Kalau nggak ada, insyaallah. Ya, semoga saya kembalikan kepada moderator. Barangkali ada yang ingin tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.